Stikes Tuanku Tambusai Riau dalam kilasan. Atas dasar pentingnya pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya dan di Riau khususnya, Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau (YPTT) yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994. Pendirian Stikes Tuanku Tambusai Riau bertujuan untuk menyatukan Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dan S1 Keperawatan. YPTT Riau terus berupaya untuk mengembangkan perguruan tinggi yang telah ada, sebab tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap keberadaan perguruan tinggi di bawah naungan YPTT. Atas dasar tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Riau, dan disertai pula dengan perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Tuanku Tambusai Riau tahun 2007. Masyarakat terus memberikan respon yang positif terhadap Stikes Tuanku Tambusai Riau. Ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa yang kuliah di Stikes Tuanku Tambusai Riau. Di samping itu, YPTT juga mengembangkan diri dengan membuka prodi baru, yaitu hingga saat ini Stikes Tuanku Tambusai telah memiliki 7 program studi. Program studi yang berada di bawah naungan Stikes Tuanku Tambusai Riau saat ini sudah memperoleh akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain pengembangan pendidikan bidang kesehatan, tahun 2012, YPTT Riau kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendirikan sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP. Dibuktikan dengan izin pendirian dengan SK Dikti nomor 60-E-O-2012. Izin ini kemudian diikuti dengan izin pendirian 3 program studi. Untuk program studi S1 Bahasa Inggris, pada tahun 2014 sudah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. Tujuan pengembangan program studi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan swasta akan tenaga madya, sarjana dan profesional dalam berbagai bidang kesehatan, sesuai dengan misi Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar, yaitu menuju Kampar dan Riau yang sehat. Sedangkan strategi pengembangan program studi ini adalah diversifikasi konsentrasi. Strategi diversifikasi konsentrasi berarti pengembangan studi baru dilakukan dengan memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya internal yang ada, sehingga akan terjadi optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dari waktu ke waktu. Sasaran pengembangan studi dalam jangka panjang adalah mendukung terwujudnya sebuah perguruan tinggi besar di Provinsi Riau. D3 Keperawatan.
menjadikan institusi penyelenggara pendidikan program studi D3 Keperawatan Pilihan Masyarakat se-Sumatera tahun 2020. Menghasilkan lulusan tenaga perawat profesional, pemula yang berkompeten, terampil, berbudi pekerti luhur dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan khususnya keperawatan komunitas berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan sikap dan keterampilan guna menghasilkan tenaga keperawatan profesional pemula yang kompeten dan terampil sesuai kurikulum serta tuntutan profesi keperawatan. Mewujudkan suatu sistem penyelenggara pendidikan yang menguasai kompetensi keperawatan yang bercirikan Islami. D3 dan D4 Kebidanan. Misinya adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang kebidanan guna menghasilkan tenaga bidan profesional pemula yang kompeten dan terampil sesuai kurikulum serta tuntutan profesi kebidanan. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pengabdian masyarakat dalam keterpaduan peran fungsi bidan memperdayakan masyarakat berbentuk asuhan kebidanan didasari evidence-based practice. S1 Keperawatan atau nurse. Menjadikan program studi pilihan masyarakat se-Sumatera menjelang tahun 2020 yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi ilmu keperawatan khususnya keperawatan maternitas yang berfokus pada kesehatan reproduksi serta mampu berdaya saing tinggi pada skala persaingan dunia kerja nasional dan internasional. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keperawatan yang bermutu sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, menghasilkan tenaga keperawatan yang menguasai IPTEK keperawatan dalam melaksanakan peran fungsi tugasnya berdasarkan kode etik keperawatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Menerapkan hasil pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan maternitas yang berfokus pada kesehatan reproduksi kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Mengembangkan dan membina jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan keperawatan baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan azas kerjasama yang saling membangun kemajuan ilmu keperawatan. S1 Kesehatan Masyarakat menjadi pusat rujukan bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat di kawasan Indonesia bagian Barat. Mengembangkan kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi yang meliputi pengetahuan, sikap, etika, dan aspek legal, serta keterampilan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan real masyarakat, menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan strategi dan sistem pembelajaran yang modern. S1 Gizi. Misalkan tentang gizi buruk. Memberikan layanan dalam bentuk pendidikan gizi, berkelanjutan, konsultasi, pelatihan, seminar, dan kerjasama dalam pengembangan pelayanan gizi dengan institusi lainnya. Kemudian menerapkan dan mendayagunakan IMTEK gizi untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat dan cerdas, produktif dan berkelanjutan. Dengan tujuan
menghasilkan lulusan pendidikan tinggi di bidang gizi yang mampu menganalisis dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah gizi. Memberikan pelayanan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi. Lembaga struktural dan non-struktural. Lembaga struktural adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Stikes Tuanku Tambusai Riau. Yang keberadaannya secara tegas terdapat dalam struktur organisasi Stikes Tuanku Tambusai Riau. Pimpinan lembaga struktur ini bertanggung jawab langsung kepada ketua yayasan. Yang dimaksud dengan lembaga struktural adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, badan penjamin mutu, laboratorium, dan perpustakaan. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, sebagai lembaga utama yang mandiri dan profesional dalam bidang penelitian dan mengimplementasikan ilmu-ilmu kesehatan melalui pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi peneliti yang profesional dan menjadi intelektual yang kritis dan produktif. Menghasilkan tenaga terampil di kalangan dosen dan masyarakat untuk melaksanakan dharma ketiga perguruan tinggi. Badan penjamin mutu menjadi motor penggerak perubahan mutu dalam membangkitkan budaya akademik unggul dan kompetitif di bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik. Memacu daya saing kompetitif setiap jurusan atau program studi dan unit lainnya untuk mencapai prestasi dengan mutu tinggi dalam berbagai bidang yang berbasis pada penjaminan mutu akademik. Tujuannya adalah merancang sistem penjaminan mutu akademik secara menyeluruh di Stikes Tuanku Tambusai Riau. Laboratorium menjadikan laboratorium Stikes Tuanku Tambusai Riau sebagai sarana penunjang utama dalam melakukan tindakan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang terampil dan profesional. Memberikan pelayanan dalam membentuk sumber daya manusia yang terampil dalam pelaksanaan tindakan keperawatan dan kebidanan, menyediakan fasilitas praktek dalam gambaran miniatur rumah sakit untuk memudahkan mahasiswa mengenal dan mengaplikasi teori praktek kesehatan sehingga menciptakan tenaga kesehatan yang profesional. Perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana pendukung yang terus dikembangkan untuk menunjang universitas. Perpustakaan yang ada saat ini akan dikembangkan ke arah perpustakaan yang berbasis digital atau teknologi informasi. Perpustakaan ini nantinya akan berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi akademis dari berbagai penjuru dunia dengan cara menggunakan online library atau online journal. Menjadikan Perpustakaan Stikes Tuanku Tambusai Riau sebagai lembaga utama
yang menunjang tugas Stikes Tuanku Tambuse Riau untuk memajukan dan mengembangkan ilmu kesehatan. Lembaga non-struktural. Lembaga-lembaga non-struktural adalah unit penunjang di lingkungan Stikes Tuanku Tambuse Riau yang keberadaannya secara tegas dicantumkan dalam strategi planning Stikes Tuanku Tambuse Riau. Pimpinan lembaga non-struktural ini bertanggung jawab kepada ketua yayasan. Pimpinannya sampai saat ini tidak termasuk dalam kelompok pejabat eselon. Yang termasuk lembaga non-struktural adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Kampus.